Halo semuanya, kembali lagi di channel Bola JP Mania, dimana seperti biasa hari ini kita akan membahas prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 5 April 2022. Dan hari ini kita akan membahas total itu ada 5 tim. Dan di tim kita yang pertama itu ada Crystal Palace versus Arsenal. Di tim kita yang kedua ada Hellas Verona versus Genoa. Di tim kita yang ketiga ada AC Milan versus Bologna. Di tim kita yang keempat ada Real Sociedad versus Espanyol. Dan di tim kita yang kelima atau tim kita yang terakhir itu ada Porto versus Santa Clara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, itu kita akan prediksi dari Liga Premier Inggris. Di sini ada Crystal Palace versus Arsenal, dan untuk pertandingan ini Crystal Palace sebagai tuan rumahnya dan Arsenal sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini cukup sering bertemu dengan total pertandingan itu ada 19 kali, dan dalam 19 kali itu Crystal Palace berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 7 kali draw dan 10 kali kekalahan. Nah, apabila kita lihat dari 5 match terakhir pertandingan head to head dengan Crystal Palace sebagai tuan rumahnya saat melawan Arsenal, di sini Crystal Palace berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Crystal Palace sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Crystal Palace berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Arsenal di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka, tetapi aku akan lihat 5 match terakhirnya, baik di sini Arsenal sebagai tuan rumahnya, baik Crystal Palace sebagai tuan rumahnya. Sayang sekali di 5 match terakhir ini Crystal Palace tidak berhasil memenangkan pertandingan sama sekali, draw 4 kali dan kekalahan 1 kali. Ya, arti katanya di sini Arsenal berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan drawnya 4 kali. Dan apabila kita lihat dari pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya antara Crystal Palace dan Arsenal, di sini Arsenal lebih unggul ya. Dan di total keseluruhan head to headnya juga di 19 match itu Crystal Palace hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan 7 kali draw, sementara Arsenal itu 10 kali pertandingan dan 7 kali draw. Jadi untuk tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Arsenal dengan HDP-nya itu setengah dan over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang kedua, kita akan bahas dari Italia Serie A, dan di sini ada Hellas Verona versus Genoa. Untuk pertandingan kali ini Hellas Verona sebagai tuan rumahnya dan Genoa sebagai tamu. Langsung saja kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 22 kali, dan dalam 22 kali itu Hellas Verona berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 11 kali draw dan 8 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir di pertandingan head to head dengan Hellas Verona sebagai tuan rumah saat melawan Genoa, di 5 match itu Hellas Verona hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Hellas Verona sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Hellas Verona berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Genoa di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Genoa sayang sekali tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 4 kali dan kekalahannya 1 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka di 5 match terakhir, baik Genoa sebagai tuan rumahnya, baik Hellas Verona sebagai tuan rumahnya, di sini Hellas Verona hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi apabila kita lihat dari segi ini, di sini mereka itu cukup kuat kedua-duanya karena pertahanannya itu cukup imbang ya. Bisa kita lihat di sini masing-masing mendapatkan draw 3 kali dan kemenangan 1 kali.
Dan apabila saat melawan tim yang lainnya, di sini Hellas Verona dan Genoa itu sebenarnya yang lebih unggul itu Hellas Verona karena berhasil memenangkan 3 kali kemenangan. Hanya saja saat Genoa ini melawan 5 tim yang lainnya, Genoa berhasil mencoba untuk mempertahankan pertandingan itu dengan mendapatkan 4 kali draw ya. Nah, apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka juga, di sini Hellas Verona menang 3 kali dan Genoa itu 8 kali. Hanya saja untuk pertandingan ini Hellas Verona sebagai tuan rumahnya ya. Dan kita sekarang lihat di saat Hellas Verona menjadi tuan rumahnya, kedua tim ini pertahanannya sama-sama kuat ya. Sama-sama mendapatkan draw 3 kali dan kemenangan 1 kali. Jadi di tim kita yang kedua ini aku akan ambil di Genoa. Karena kita bisa lihat tadi ya, sebenarnya mereka itu draw, hanya saja aku lihat kemungkinan itu di Genoa. Saat Hellas Verona menjadi tuan rumahnya itu tidak ada pengaruh apapun. Dan HDP-nya ini aku akan ambil di 3/4 dan over under di over 2/4. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan prediksi kita yang ketiga, itu masih dari Italia Serie A ya. Dan di sini ada AC Milan versus Bologna. Untuk pertandingan ini AC Milan sebagai tuan rumahnya dan Bologna sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 33 kali, dan dalam 33 kali itu AC Milan berhasil memenangkan 23 kali pertandingan, 6 kali draw dan 4 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir, saat AC Milan itu melawan Bologna di pertandingan head to head dengan tuan rumahnya itu AC Milan ya. Di sini kita bisa lihat di 5 match itu AC Milan unggul dengan berhasil memenangkan ke-5 pertandingan itu tanpa ada draw dan tanpa ada kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir AC Milan sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini AC Milan berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, draw-nya 2 kali dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Bologna di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Bologna tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 1 kali dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang ketiga ini, di mana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir, baik Bologna sebagai tuan rumahnya, baik AC Milan sebagai tuan rumahnya, di sini AC Milan unggul dengan berhasil memenangkan keseluruhan pertandingan itu tanpa ada draw, tanpa ada kekalahan. Jadi Bologna di 5 match terakhir saat di pertandingan head to head itu Bologna tidak berhasil memenangkan ataupun mendapatkan draw ya guys ya. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir saat melawan 5 tim yang lainnya juga, di sini AC Milan lebih unggul daripada Bologna. Kita kembali lihat di pertandingan head to head keseluruhan mereka, di mana di sini AC Milan itu memenangkan pertandingan sebanyak 23 kali dan Bologna hanya 4 kali saja. Jadi untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di AC Milan dengan HDP-nya itu 1,5 dan over under di over 2,5. Selanjutnya di tim kita yang keempat, kita akan bahas dari La Liga Spanyol. Di sini ada Real Sociedad versus Espanyol. Untuk pertandingan ini Real Sociedad sebagai tuan rumahnya dan Espanyol sebagai tamu. Sekarang kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini cukup sering bertemu ya, dengan total matchnya itu ada 33 kali, dan dalam 33 kali itu Real Sociedad berhasil memenangkan 13 kali pertandingan, 9 kali draw dan 11 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir dengan Real Sociedad sebagai tuan rumahnya di pertandingan head to head melawan Espanyol, di sini Real Sociedad berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 0. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Real Sociedad sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Real Sociedad berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Espanyol di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Espanyol tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 2 kali dan kekalahannya 3 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang keempat ini, di mana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka di 5 match terakhir, baik Espanyol sebagai tuan rumahnya, baik Real Sociedad sebagai tuan rumahnya, di sini Real Sociedad dengan
lebih unggul ya, karena memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali, yang artinya 2 kali ini dimenangkan oleh Espanyol. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir saat mereka melawan 5 tim yang lainnya, antara Espanyol dan Real Sociedad ini, Real Sociedad lebih unggul daripada Espanyol. Dan kita kembali lagi ke pertandingan total keseluruhan head to head mereka di 33 match terakhir, di 33 match itu, Real Sociedad itu berhasil memenangkan 13 kali pertandingan, sementara Espanyol itu hanya 11 kali saja. Jadi untuk tim kita yang keempat ini, aku akan ambil di Real Sociedad dengan HDP-nya itu 1 dan over under di under 2/4. Selanjutnya di tim kita yang kelima atau tim kita yang terakhir, kita bahas dari Liga Portugal, dan di sini ada Porto versus Santa Clara. Untuk pertandingan ini Porto sebagai tuan rumahnya dan Santa Clara sebagai tamu. Langsung saja kita lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini cukup sering bertemu ya, dengan total matchnya itu ada 12 kali, dan dalam 12 kali itu Porto berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Sementara apabila kita lihat dari 5 match terakhir pertandingan head to head dengan Porto sebagai tuan rumahnya saat melawan Santa Clara, di sini Porto berhasil unggul dengan memenangkan keseluruhan pertandingan itu tanpa draw dan tanpa kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Porto sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Porto berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Santa Clara di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya, di sini Santa Clara hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kelima ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka, tetapi aku akan ambil 5 match terakhir, baik Santa Clara sebagai tuan rumahnya, baik Porto sebagai tuan rumahnya. Di sini Porto berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali saja. Yang diarti katakan di sini 1 kali itu dimenangkan oleh Santa Clara. Dan kita kembali lagi apabila kita lihat dari total keseluruhan head to head mereka di 12 match terakhir, di 12 match, Porto itu berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, sementara Santa Clara itu hanya 1 kali pertandingan saja. Jadi untuk tim kita yang kelima ini atau yang terakhir ini, aku akan ambil di Porto dengan HDP-nya itu 1,5 dan over under aku ambil di over 2/3. Baiklah, sekian sudah prediksi bola kita hari ini, di mana bola ini akan bertanding di tanggal 5 April 2022. Seperti biasa, catatan dari saya, ikuti kata hati kalian, jangan ikuti hasil prediksi saya bulat-bulat. Dan untuk kalian yang sudah setia bersama dengan Bola JP Mania dan selalu support Bola JP Mania, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru bergabung bersama dengan Bola JP Mania, jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Baiklah, sampai jumpa lagi di prediksi selanjutnya.